Perkenalkan, nama saya Muhammad Rian Askor dari Prodi Teknologi Rekayasa Internet, Departemen Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Di sini saya membahas mengenai rangkaian AC paralel, disertai dengan simulasi dan juga penggunaannya menggunakan perhitungan manual. Oke, langsung saja kita ke simulasi rangkaian dan penghitungannya. Oke, langsung saja kita langsung membuat rangkaian AC paralel terlebih dahulu. Pertama-tama, kita menggunakan sumber tegangan yang bernama phase-in, atau alternatifnya kita bisa menggunakan rangkaian bernama alternator. Klik OK, lalu kita pasang di pinggiran sini. Kemudian kita memerlukan dua rangkaian resistor. Ketikkan resistor pada labelnya, klik OK. Kita buat seperti paralel, rangkaian paralel terlebih dahulu. Kemudian kita sambungkan antara sumber tegangan dengan resistornya. Kemudian antara resistor satu dengan resistor yang lain kita buat paralel seperti ini. Lalu kita atur V maksimum dari sumber tegangan sebesar 10 volt, frekuensi sebesar 100 Hz, lalu hambatan dari resistor sendiri, kedua resistor sendiri kita samakan, yaitu sebesar 10 k ohm. Oke. Lalu untuk mengukur tegangan AC dari rangkaian dan juga arus dari rangkaian itu sendiri, kita menggunakan IC voltmeter untuk tegangan dari komponen. Pasang di sini. Juga pasang di sini. Lalu untuk menghitung arus AC dari rangkaian ini kita menggunakan IC ammeter. Kita pasang di sini. Kita serikan dengan rangkaiannya. Nah, kita coba run. Di sini kita bisa melihat bahwa pada sumber tegangan menunjukkan angka 7,07. Itu berarti bahwa tegangan efektif dari sumber tegangan menunjukkan angka 7,07 volt. Kemudian pada resistor sendiri juga sama. Voltmeter menunjukkan bahwa tegangan efektif dari resistor sendiri adalah sebesar 7,07 volt. Namun pada ampermeter menunjukkan 0,00 ampermeter. Untuk mengatasi hal ini, pertama-tama kita stop dulu. Lalu kita klik dua kali. Lalu kita turunkan dari ampere ke miliampere. Klik OK. Kita coba jalankan. Dan akan terlihat hasilnya bahwa rangkaian ini menghasilkan arus efektif sebesar 1,41 miliampere. Lalu untuk pembuktiannya sendiri, yaitu menggunakan perhitungan manual, kita bisa menggunakan cara ini. Oke, pertama-tama kita akan mencari besar tegangan efektif dari rangkaian tersebut menggunakan rumus ini. V efektif sama dengan V maksimum pada sumber tegangan dibagi akar 2 yang bisa disederhanakan menjadi 1,414. Seperti ini. V maksimum dari rangkaian tadi adalah, pada sumber tegangan kita bisa melihat di sini sebesar 10 volt. Lalu kita kembali ke perhitungan kita. 10 volt dibagi 1,414. Lalu kita akan menghitung menggunakan kalkulator. 10 dibagi 1,414. Hasilnya adalah 7,07 volt. 0,07 volt. Kita cek apakah ini benar. Kita coba run lagi. Benar, hasilnya sama dengan perhitungan kita yang manual. Berarti bisa dipastikan bahwa rumus ini
ialah rumus yang benar. Kemudian kita akan mencoba mencari arus efektif menggunakan rumus ini. I efektif sama dengan tegangan efektif dibagi R total. Untuk R total sendiri kita menggunakan rumus 1 per R1 ditambah 1 per R2. Mengapa kita menggunakan yang 1 per R? Karena pada rangkaian ini kita menggunakan rangkaian paralel. Kita masukkan besar dari hambatan R1 dan R2 ke rumus. Untuk hambatan dari resistor sendiri adalah 10K ohm. 10K ohm. Seperti ini. Jika kita ingin mengubah dari 10K ohm ini menjadi ohm saja, maka hasilnya adalah 10.000 ohm. Karena 1K ohm adalah 1000 ohm. 1000 ohm. Kita masukkan ke rumusnya 1 per 10.000 ohm ditambah 1 per 10.000 ohm. Karena penyebutnya sudah sama, kita tidak perlu menghitungnya lagi, langsung kita tambahkan saja. Jadi 2 per 10.000 ohm lalu kita putar balik menjadi 10.000 per 2. Hasilnya 5.000 ohm. R total dari rangkaian adalah 5.000 ohm. Lalu kita masukkan ke rumusnya. V efektif tadi kita menemukan 7,07 volt dibagi R total tadi 5.000 ohm. Lalu kita mencoba menghitung menggunakan kalkulator lagi. 7,07 dibagi 5.000. 0,01414. Ini masih berbentuk ampere. Karena kita menggunakan miliampere pada rangkaian kita, maka kita hanya perlu mengalihkannya dengan 1000. 1414 dikali 1000. Hasilnya adalah 1,414 miliampere. Kita cek sama hasilnya. Berarti pembuktian bahwa arus efektif adalah 1,414 adalah benar. Lalu V resistor untuk tegangan efektif dari resistor sendiri kita menggunakan rumus ini. V resistor V efektif resistor sama dengan arus efektif dari rangkaian dikalikan R total rangkaian. Y efektifnya adalah sebesar 1,414 dikalikan R total sebesar 5.000 ohm. Lalu kita coba hitung 1,414 dikali 5.000. Hasilnya adalah 7,07 ohm. 0,07 ohm. Volt. Kita coba lihat di rangkaian. Benar. Dengan ini perhitungan yang kita lakukan tadi telah sama dengan rangkaian dan berarti perhitungan kita benar. Alasan dibalik mengapa tegangan efektif resistor sama dengan tegangan efektif pada sumber tegangan adalah karena sifat dari rangkaian paralel tersendiri, yaitu beda potensial atau tegangan tiap-tiap percabangannya tetap dan besar tegangan setiap percabangan sama dengan tegangan totalnya.
atau tegangan pada sumber tegangannya itu sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan atau tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.